Shalom Bapak Ibu dan sahabat Narwastu dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan senantiasa sehat selalu. Ini merupakan program terbaru dari majalah Narwastu, yaitu podcast majalah Narwastu. Selain menerbitkan majalah cetak dan online, majalah Narwastu kini hadir di platform YouTube berbicara tentang tokoh-tokoh Kristiani di channel YouTube. Baik, di kesempatan podcast kali ini, kami majalah Narwastu berkesempatan mewawancarai salah satu tokoh muda yang menginspiratif dan juga salah satu tokoh Indonesia yang bergerak di dunia perfilman, kemudian juga stand up comedy juga, dan beliau ini merupakan lulusan terbaik atau dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2014. Siang Bang Bene. Shalom. Selamat siang. Apa kabar Bang? Baik, Baik puji Bang Tuhan. ya. Tadi dari rumah jalan menuju kantor majalah Narwastu ini nggak ada hambatan apa-apa kan? Ada lampu merah aja. Tidak lancar karena harus berhenti kan kalau lampu merah. Itu pasti Bang, di jalan pasti ada lampu merah. Baik Bang, pertama-tama saya mau mengapresiasi setinggi-tingginya Bang buat film Ngeri-Ngeri Sedap. Kita tahu sama-sama bahwa Ngeri-Ngeri Sedap ini sudah mencapai 2,8 juta penonton. Iya. Tadi saya sempat cek dulu nih. Cek dulu ya. Di Instagram Bang Bene. Kebetulan kan. Jadi saya juga ikut terharu bahwasannya Ngeri-Ngeri Sedap ini benar-benar menggambarkan kehidupan keluarga Batak, Bang. Nah, melalui film Ngeri-Ngeri Sedap ini, apa sih yang menjadi harapan Bang Bene sendiri lewat film ini gitu? Harapannya ya seperti yang tertulis di akhir film, semoga filmnya menjadi berkat gitu. Ada banyak sekali yang berusaha dibahas di film itu, sehingga harapannya setiap penonton bisa memetik atau mengambil poin-poin yang penting dan mengena untuk dirinya. Jadi mungkin kalau ditanya penonton yang satu ke penonton yang lain, pelajaran yang diambil beda-beda gitu. Betul. Karena Betul. itu yang memang pengen menghadirkan sebuah keluarga dengan permasalahan keluarga yang mungkin banyak terjadi di keluarga lain. Dan ini akan menjadi contoh lah bagaimana kita bersikap dalam keluarga. Jadi kalau orang tua, ya dia harus melihat dan memperhatikan filmnya bagaimana seharusnya bersikap sebagai orang tua. Anak juga, kalau dia anak, bagaimana harusnya bersikap sebagai sebagai anak ke orang tua, dan bagaimana dia harus bersikap nanti kalau dia jadi orang tua. Gitu. Oke. Ya memang waktu saya nonton film itu memang agak sedikit nangis lah Bang ya. Apalagi di ending yang ketika mereka semua itu berkumpul saling mengungkapkan unek-uneknya. Ya di situ menurut saya adalah scene paling epic lah untuk film Ngeri-Ngeri Sedap itu. Karena lewat berbicara satu sama lain itu mungkin kita jadi bisa tahu nih kan. Iya, bagaimana perasaan satu sama lain kan. Ketika orang tua menuntut dan anak tidak siap untuk dituntut oleh orang tua. Betul. Seperti itu. Baik Bang, untuk pertanyaan selanjutnya ini, Abang kan merupakan lulusan terbaik UGM lah ya di tahun 2014. Dan Abang kalau nggak salah juga itu salah satu pendiri stand up comedy UGM ya? Iya. 2011 ya? 2011. Jadi untuk penonton majalah Narwastu juga, Bang Bene ini sempat mendapat julukan Bamut, Batak Imut. Betul Bang ya? Ya pernah diledekin lah ininya ya, karena Batak tapi nggak enakan gitu loh. Batak yang kejawa-jawaan lah gitu. Jiwa Jawanya malah lebih banyak dibanding jiwa sangarnya ya. Oke. Jadi karena Abang ini merupakan lulusan dengan predikat cum laude, kemudian dari sarjana teknik industri Bang ya? Teknik industri. Kenapa tiba-tiba Abang kok jatuhnya ke stand up comedy, terus masuk ke dunia perfilman, bahkan jadi kenapa nggak ada nggak sih niatan yang sebenar-benarnya itu kayak saya pengen jadi profesional aja gitu? Ada sekali, tapi yang jelas untuk dari SMA niat kuliah itu memang mau kuliah serius gitu kan, untuk menjadi profesional dalam sebuah pekerjaan gitu. Dan waktu itu pilihan yang dipilih adalah teknik industri. Tapi memang dari kecil sudah memang punya ketertarikan. Hanya ketertarikan, tidak berpikir bahwa ini bisa menjadi pekerjaan. Ketertarikan terhadap komedi gitu. Jadi di rumah tuh kerjanya nonton acara-acara lawak gitu kan. Dulu nonton OVJ, nonton OB, nonton Bajai Bajuri gitu, nonton lawak-lawak
lokal gitu kayak Naim Alpinas dan segala grup-grupnya itu, ada banyak grup lawak Karindo, jadi suka nonton aja tapi nggak berpikir bahwa ini akan jadi profesi. Tapi di pertengahan kuliah semester 5 booming lah di Indonesia yang namanya stand up comedy, lagi rame-ramenya tuh. Nah waktu itu cuman sekedar pengen kayaknya mau nyoba deh stand up ini karena memang suka komedi kan, jadi begitu booming nyobain stand up gitu. Berarti kalau nggak salah juga abang ini di stand up komedi Suci 3 ya? Season 3 ya? Dan semester 5 kuliah nyobain stand up, terus setahun berlalu stand up gitu lumayan seru lah, belum menghasilkan, hanya seru aja gitu, ada kegiatan sampingan sebagai mahasiswa. Semester 7 ada yang namanya stand up comedy Indonesia di Kompas TV, kayak ajang pencarian bakat untuk stand up comedy. Ya udah iseng aja ikut. Ternyata 5 besar. Nah, juara waktu itu siapa? Kemal ya? Juaranya? Juaranya itu namanya Babe Cabita, orang Medan juga. Bang Babe ya. Udah semester 7 ikut stand up. Dari situlah mulai berbelok tuh sudah segalanya. Karena ternyata ini menghasilkan dan seru gitu. Tapi kuliahnya tetap diselesaikan. Cuman terakhir setelah selesai lulus kuliah berpikir kayaknya mau lanjut di stand up dan dunia hiburan aja lah ini, berbelok gitu. Jadi tidak direncanakan, tidak punya cita-cita, memang hanya mengikuti takdir Tuhan dan petunjuk alam aja gitu. Biar sekalian aja lah kecebur gitu. Iya, karena sudah kayaknya ini arah yang bagus juga deh untuk dicoba gitu. Nah setelah stand up udah di Jakarta, baru karena ada beberapa senior juga yang stand up terus beralih ke film juga kan. Nah, akhirnya mencoba mengikuti dan akhirnya sekarang malah menjadi sutradara gitu. Ya. Baik bang. Nih kita balik lagi ke film Ngeri-Ngeri Sedap nih. Kan beberapa waktu lalu juga Pak Luhut Binsar Panjaitan sempat menonton lah ya. Betul. Sempat menonton. Terus saya juga melihat bahwa dia menitikkan air mata gitu. Itu menurut saya luar biasa sih, sampai seorang pejabat negara bisa menitikkan air mata. Nah, gimana sih bang awal ceritanya sampai akhirnya nih Pak LBP ini tiba-tiba bisa nonton gitu Ngeri-Ngeri Sedap? Apakah memang ada undangan atau memang sudah direncanakan khusus buat beliau atau bagaimana? Sebenarnya kami dari tim produksi filmnya sudah punya cita-cita. Sebenarnya aku sih, aku tuh punya cita-cita gimana kalau film ini yang pertama kali nonton secara umum adalah Pak Luhut gitu. Itu tuh akan menjadi sebuah landasan penayangan komersilnya sangat ini gitu, dan ini juga menurutku penting untuk ditonton karena tokoh Batak paling kuat saat ini adalah kan beliau. Jadi ini akan punya efek yang besar lah terhadap suku Batak gitu. Beliau sudah bisa hadir, tapi misalnya kita nonton hari ini, tiba-tiba paginya beliau mengabarkan bahwa beliau dipanggil Pak Jokowi. Akhirnya nonton itu tetap berlangsung tanpa kehadirannya. Dan akhirnya kita mengikhlaskan, oh ya udahlah, kita sudah berusaha, memang ternyata takdir Tuhan tidak bisa beliau menonton. Ya udah, kita akhirnya melanjutkan segala rencana, tayang dan segala macam. Begitu udah tayang, hari ke-9, hari ke-8 itu tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari timnya beliau. Katanya Pak Luhut mau nonton, kalau bisa teman-teman dari Ngeri-Ngeri Sedap bisa hadir menemani gitu. Jadi malah Pak Luhut yang bikin nobar, yang kita diundang hadir gitu. Itu yang cukup mengagetkan. Oh ternyata kabar baik tentang film ini sampai juga ke beliau dan membuat beliau pengen nonton gitu. Jadi kita senang terus menemani nonton, dan ternyata filmnya juga sangat menyentuh untuk beliau sampai beliau nangis. Itu juga kita tidak menyangka sih gitu. Nah, waktu lihat Pak LBP menangis tuh kayak, wah berarti dia sama kayak saya. Iya, berarti gitu. Kena lah gitu kan. Berarti seorang pejabat sama rakyat biasa sama nih bisa nangis gitu kan. Kasarnya kan begitu. Untuk selanjutnya nih bang, kan Ngeri-Ngeri Sedap ini udah menyentuh angka 2,8 juta sekian penonton bang ya. Untuk dalam waktu dekat ada nggak sih rencana abang membikin sequel film yang kedua nih, Ngeri-Ngeri Sedap kedua, atau film yang bertemakan tentang keluarga Batak atau tentang Batak selanjutnya seperti itu?
Ya, untuk film kedua kayaknya aku nggak berani deh kayaknya, karena takutnya, maksudnya film pertama ini kan sangat dapat apresiasi yang bagus gitu, dan efeknya sangat besar. Rasanya itu film bisa menasehati semua orang gitu. Walaupun filmnya tidak niat menasehati gitu, tapi ada banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari sana. Nah, begitu ada rencana membuat yang kedua, takutnya ini tuh merusak yang pertama gitu kalau dibikin yang kedua gitu. Takutnya nanti animo yang buat film kedua ini malah menurun gitu ya. Bukan soal animo sih, soal bahwa pertama takutnya ketika dibikin yang kedua niatnya sudah soal komersil gitu. Tidak lagi soal bahwa film ini akan berefek banyak gitu. Dan yang kedua takutnya adanya film itu nanti tidak sebagus yang pertama, malah membuat orang merasa film itu merusak film yang pertama. Misalnya kita lanjutin cerita tentang Domu, terus ternyata Domu dibikin film gini-gini, akhirnya kok Domu kayak gitu orangnya, percuma dia di film pertama gini, itu gitu-gitu sih. Jadi kalaupun memang ada niat untuk tetap membuat film-film berkultur Batak, kedaerahan, lokal, konten kayak gini, karena ternyata ini dirasa penting untuk kultur dan budaya Batak, dan memang ini juga cara kita untuk menjaga suku ini untuk tetap melekat di hati terutama orang-orang muda. Jadi memang ada niat untuk bikin film kultur Batak selanjutnya, tapi sepertinya belum untuk melanjutkan Ngeri-Ngeri Sedap, tapi membuat cerita baru aja. Tadi saya juga sempat ngecek tuh di Instagram Abang, yang Abang ngepost tentang platform film, penilaian film itu. Iya. Saya lihat kalau Ngeri-Ngeri Sedap itu ada di peringkat 10 besar kalau tidak salah ya. Iya, dunia. Berarti luar biasa juga Bang ya. Iya, itu kita tidak menyangka juga sih. Jadi ada sebuah platform yang kerjanya itu tuh orang-orang yang menonton film, merating filmnya sedunia gitu. Dan untuk waktu ini kita bahas, film itu peringkat 7 rating terbaik film yang tayang di dunia gitu. Jadi itu waktu pertama kali lihat sih kita kira dibecandain gitu kan, ada yang ngirim, "Bang, filmnya masuk 10 besar dunia nih." Terus kita ketawa, apa sih bercanda nih gitu. Ternyata pas dicek beneran. Beneran ternyata. Tadi saya juga ngecek kan, wah mantap juga nih kan, Ngeri-Ngeri Sedap udah peringkat 10 besar dunia gitu kan. Tapi kemungkinan ada nggak sih kayak buat ngikut ke perlombaan-perlombaan tingkat film dunia gitu Bang? Kayak di Perancis kan sering tuh. Iya, sebenarnya aku sendiri tidak ada niat ke sana ya, karena memang niat paling utamanya membuat film ini adalah mempersembahkan sesuatu untuk orang-orang Batak, membuat tontonan untuk orang Batak. Semoga film ini bisa membuat kita semakin cinta dengan keluarga, dengan suku Batak gitu. Tapi ada beberapa orang di sekitar pertemanan lah, atau di bagian sama-sama rekan kerja yang berusaha untuk mengarahkan ke sana. Jadi aku bilang, ya kalau kalian mau mencoba untuk mengikutkan silahkan, tapi aku pribadi sih belum ada minat untuk serius menggarap ke arah sana gitu. Iya. Oke. Baik Bang, Abang kan ya bisa dibilang cukup sukses lah ya Bang ya. Dari kita bisa bilang cukup sukses lah karena amin. Karena kan Abang mahasiswa ya. Masih di mahasiswa Abang masuk UGM, kemudian lulus UGM Abang cum laude. Kan nggak semua anak muda seumuran kita bisa seperti itu Bang. Tapi banyak orang Batak kayak gitu loh. Ya, paling tinggi kan hukum lah ya, pengacara lah ya. Iya, tapi di teknik juga di tempatku yang cum laude, yang lulus gitu banyak orang Batak. Ya taruhlah Abang salah satunya kan, seperti itu kan. Abang salah satunya nih, ketika Abang masuk UGM, kemudian lulus sebagai cum laude, kemudian jadi stand up komedian, terjun di dunia perfilman, sampai-sampai Ngeri-Ngeri Sedap ini menjadi, ya bisa dibilang film terbaik sepanjang masanya Indonesia lah ya, dengan penonton yang cukup besar. Menurutmu ya? Menurut aku. Cuman kan kalau menurut khalayak ramai kan, setuju sama saya kan lebih bagus. Gitu kan. Kan seperti itu. Nah, saya ingin menanyakan tentang hal pribadi nih. Kira-kira bagaimana sih kehidupan seorang Bang Bene? Kehidupan rohaninya, karena kan kalau dilihat kan Abang tumbuh besar di Sumatera Utara lah ya. Secara notabene kehidupan adat, kehidupan bergereja itu sangat kental. Betul. Bagaimana Abang bisa bertumbuh kemudian bisa menjadi seperti sekarang lewat kehidupan kerohanian Abang pribadi? Sangat
apa bilangnya ya, sangat sangat dekat dengan Tuhan lah gitu ya, karena memang orang tua juga kuat gitu secara religi gitu. Jadi apalagi mama tuh rajin untuk ngajak kita berdoa, ngajak ke gereja gitu, dan selalu kalau menasihatin itu tuh selalu kayak pakai kisah-kisah yang ada di Alkitab gitu kan ya. Berarti sama kayak mama aku. Yang akhirnya itu justru mungkin membuat aku sebagai seseorang tumbuh dengan juga mindset dan pemikiran yang memang harus sesuai dengan ajaran-ajaran Kristiani gitu sih. Sesuai jadi dengan firman Tuhan lah ya. Kebetulan kan gerejaku kan Katolik gitu, jadi dari kecil sudah ikut sekolah minggu gitu, terus remajanya juga ikut remaja OMR OMK orang muda Katolik gitu. Jadi begitu merantau juga di Jogja ya selalu membagi waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pribadi, kegiatan kuliah dan segala macam, tapi memang menyediakan waktu juga untuk kegiatan-kegiatan gereja gitu sih. Jadi itu yang mungkin membuatku ya dekat dengan Tuhan juga gitu sih. Jadi dari orang tua, dari kehidupan sehari-hari sekitar, berusaha membagi waktu juga ke dalam aktivitas sehari-hari, apalagi saat-saat masa-masa kuliah gitu. Iya. Mungkin aku juga boleh nanya nih Bang, titik balik seorang Bang Bene nih sebagai seorang Kristen itu ada di umur berapa? Atau di posisi yang seperti apa tuh? Umur, mungkin aku bisa bilang aku merasa Tuhan sangat benar-benar berbicara itu tuh tahun 2014. Waktu aku lulus kuliah. Jadi seperti yang kuceritakan tadi kan, sebenarnya hidupku berbelok kan. Iya, betul. Nah, 2014 saat lulus kuliah itu aku bingung harus ngapain gitu. Aku tanya orang tua, ya mereka bilang ya kan sudah kami kuliahkan teknik industri, carilah pekerjaan yang sesuai dengan itu gitu. Sementara waktu itu aku juga sudah mulai karir di stand up comedy, di dunia hiburan, tapi karir ini masih belum benar-benar menjanjikan gitu. Jadi masih ibarat orang bilangnya mediocre lah, kayak artis mediocre, artis belum terkenal gitulah kan. Jadi belum menjamin. Jadi kalau aku pindah ke hiburan belum menjamin, tapi kalau aku tidak ke dunia profesional ini sudah dimulai dunia hiburan itu. Jadi benar-benar kegalauan, bingung. Dan waktu itu memang aku lagi masa banyak waktu luang juga setelah lulus kan, bingung ngapain ya. Mainlah aku ke toko buku. Oke. Lalu di toko buku itu aku menemukan sebuah buku. Memang buku ini sudah terkenal, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa ini adalah jawaban dari kegalauanku waktu itu. Aku membeli buku novel judulnya The Alchemist. The Alchemist judulnya, penulisnya Paulo Coelho. Intinya di novel itu ceritanya panjang lebar, ada banyak ceritanya tentang pencarian harta karun, tapi ada sebuah kalimat yang menurutku ini kayaknya jawaban pencarianku adalah zaman sekarang Tuhan bekerja melalui pertanda-pertanda gitu. Jadi kalau zaman dulu di dalam Alkitab Tuhan kan bekerja melalui mukjizat. Nah, kalau sekarang katanya melalui pertanda-pertanda. Ya. Jadi untuk tahu Tuhan mau mengarahkan kita kemana, kita harus membaca pertanda apa yang dikasih Tuhan. Dan waktu itu yang aku rasakan adalah pertanda dari Tuhan untuk aku bekerja di dunia hiburan lebih besar daripada pertanda-pertanda untuk aku kerja di dunia profesional. Berarti, gitu, dunia teknik industri ini. Berarti udah kelihatan lah ya, udahlah Bang Bene di hiburan aja. Iya, gitu ya. Jadi tiba-tiba semester 5 tidak punya cita-cita untuk jadi stand up comedy, tapi tiba-tiba semester 5 dikenalkan nama stand up comedy, semester 7 masuk TV gitu. Terus aku suka menulis gitu, terus ada tawaran untuk menulis, masuk ke film.
daripada pertanda-pertanda untuk masuk teknik pekerjaan-pekerjaan pabrik dan segala macam ini, aku ngerasa kayaknya ini pertanda Tuhan deh. Tuhan kayak ngasih tahu, kesini aja bro, udah aku siapkan nih gitu. Jadi itu yang akhirnya mungkin momen titik balik, kayaknya mulai saat ini aku untuk mengetahui takdir Tuhan, mengetahui arah Tuhan, karena di zaman sekarang mencari mukjizat itu tuh kan, padahal sebenarnya pertanda itu adalah mukjizat itu sendiri gitu. Jadi kayaknya sekarang mulai lebih peka mempelajari hidup gitu, mempelajari berbicara dengan diri sendiri dan melihat Tuhan ini maunya mengarahkan kemana ya, dan lebih sensitif untuk melihat pertanda-pertanda dari Tuhan. Gitu. Oke, baik Bang, luar biasa banget nih Bang. Nanti saya coba cari novelnya, kali aja saya. Iya, coba deh. Itu sebenarnya cerita tentang pencarian harta karun. Iya. Tapi ada makna itu yang dalam. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kan Abang juga mungkin denger lah ya kasus yang lagi hype-hype-nya nih, lagi booming-boomingnya nih. Apalagi kasus ini adalah seorang anak bangsa yang tewas secara mengenaskan lah ya di rumah seorang jenderal. Dan kemudian dia juga orang Batak, kita sebut saja lah namanya Yosua Huta Barat. Kira-kira ada nggak sih satu ketika atau suatu saat nanti, entah berapa tahun, puluh tahun yang akan datang, untuk orang-orang mengingat kejadian ini, terus Abang mau nih ada rencana buat bikin filmnya gitu, untuk memfilmkan kasus Yosua Huta Barat ini, ada nggak sih niatan ke sana? Untuk saat ini sih melihat kasus ini belum tahu akan seperti apa finishnya, belum berani berargumen sih. Jadi kayaknya ini tuh ada banyak sekali hal yang kita tuh kayaknya belum tahu gitu. Ada banyak hal yang dicoba disembunyikan atau bagaimana supaya tidak susah sekali untuk berusaha mereka-reka ini kayak gimana sih kasusnya gitu. Jadi itu juga perlu dipelajari dan perlu diperhatikan, tapi melihat bagaimana kasus ini berkembang dan menjadi sebuah perhatian publik, perhatian orang banyak, apalagi kasusnya ini melibatkan orang Batak yang akhirnya menggerakkan satu suku bangsa. Itu memang sebuah perspektif yang menarik untuk menjadi sebuah cerita film gitu. Ini lihat dari sisi persatuannya lah ya. Iya, itu tuh kita tidak menyangka kan ada gerakan bersama seperti ini gitu, dan itu tuh kalau dijadikan sebuah film itu menjadi tontonan yang sangat inspiratif dan mengharukan gitu. Itu menarik untuk difilmkan sih. Cuman ada niatnya saat ini belum berani berargumen sih gitu. Tapi nanti melihat bagaimana keadaan ke depan, ya tidak menutup kemungkinan juga gitu. Oke. Baik Bang. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya Bang ya. Akan menjadi pertanyaan terakhir di bincang-bincang kita kali ini. Yang pertama, harapan Abang selanjutnya atas film Ngeri-Ngeri Sedap yang sudah keluar untuk keluarga-keluarga Batak melalui film ini, ada hal-hal apa sih yang pengen Abang sampaikan lagi nih kembali lewat film ini? Kemudian yang kedua, harapan Abang untuk generasi anak muda bangsa Indonesia saat ini. Iya, harapan dari film Ngeri-Ngeri Sedap, yang pertama mungkin film ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kita orang Indonesia itu tidak terbelah-belah itu loh. Maksudnya kan sekarang tuh kita tuh lagi sedang dikotak-kotakan kan. Kesannya bahwa ada banyak sekali orang yang tidak toleran gitu. Tapi bayangkan sebuah film yang ada adegan berdoa secara Kristennya, ada adegan ngasih babi makan, ada adegan makan sasangnya, itu tuh ditonton oleh banyak orang gitu. Itu tuh menjadi tontonan semua orang gitu. Dan tidak jadi masalah. Nggak jadi masalah gitu. Jadi next ke depannya kita, apalagi yang orang Batak, yang anak-anak muda dan segala macam, ya mari tunjukkan kebatakannya, mari tunjukkan kekristenannya, supaya
toleransi itu meningkat gitu. Karena kalau kita pun tidak menunjukkan identitas kekristenan kita, orang-orang di luar Kristen juga jadinya tidak terbiasa untuk melihat perbedaan itu. Betul. Tapi kalau kita muncul dan merasa itu baik-baik aja, oh ya udah memang berbeda, tapi kita harus hormati gitu sih. Selanjutnya tadi soal untuk harapan Abang bagi generasi muda sekarang. Iya, sebenarnya mirip sih. Jadi harapannya kita orang-orang Kristen tidak malu dengan kekristenannya. Mari kita juga berkarya, membuat sesuatu atau bekerja di manapun bidangnya masing-masing dengan nilai-nilai kekristenan yang kita punya, kejujuran, belas kasih, cinta terhadap sesama dan segala macam, supaya orang-orang tidak lagi merasa Kristen itu tuh disalahartikan gitu kan. Karena kan kalau kita tidak menunjukkan kekristenannya dengan benar, orang merasa jadinya oh Kristennya tidak benar gitu. Kayak aku punya teman yang selama ini dia tidak punya teman Kristen, tapi ketika berkenalan sama aku dia akhirnya oh ternyata orang Kristen baik-baik aja ya. Selama ini aku pikir gini-gini gitu. Karena apa? Karena mungkin orang-orang Kristen di sekitarnya tidak menunjukkan dia sebagai manusia yang baik atau bagaimana, atau malah menyembunyikan dirinya gitu. Jadi kita harus sama-sama bersikap dengan baik, menunjukkan supaya toleransi dan kebinekaan yang kita harapkan tumbuh bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma berharap dengan satu pihak, tetap dua-dua terjaga pihak sama-sama berusaha. Iya. Gitu. Oke. Baik Bang Bene, saya mengucapkan terima kasih Terima kasih. sudah hadir di Majalah Narwastu di kantor kita, sudah mau diajak bincang-bincang. Sama-sama. Sukses terus Bang Bene. Amin. Di Thank you. dunia perfilman dan stand up komedinya. Sukses juga untuk Narwastu. Thank you Bang. Baik, demikianlah Bapak Ibu bincang-bincang saya dengan Bang Bene. Dan kiranya podcast di siang hari ini dapat memberkati melalui kehidupan Bang Bene, melalui setiap perbincangan-perbincangan yang ada. Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kami juga tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu dan sahabat Narwastu semua untuk selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan agar kita dapat cepat pulih dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga mengingatkan kepada para sahabat Narwastu untuk tidak lupa juga like, share, dan subscribe video YouTube kami ini. Terima kasih. Salam sehat, salam kasih Narwastu. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.